Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini, NIM 14014212993 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Topik konsep dasar mata kuliah IPA kali ini adalah mengenai suhu dan kalor. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Rana Sri Sulistiori MPT selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA. Tetapi di sini saya akan menjelaskan tentang kalor. Pengertian kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Pengertian kalor juga dapat disebut sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat tertentu untuk mendeteksi perlu menggunakan alat pengukur suhu benda tersebut. Pada air panas yang dibiarkan di udara terbuka, maka lama-kelamaan akan mendingin karena ada kalor yang dilepaskan zat air ke udara. Hal ini mampu mempengaruhi kenaikan dan penurunan suhu pada benda adalah jumlah kalor, massa benda, dan jenis benda itu sendiri. Rumus kalor. Yang pertama, perpindahan kalor. Q sama dengan M kali C kali delta T. Yang kedua, kalor jenis. C sama dengan Q per M kali delta T. Kapasitas kalor dengan rumus C sama dengan Q per delta T. Kapasitas kalor itu sendiri dengan rumus C sama dengan M kali C. Kalor lebur dan uap, yaitu kalor lebur dengan rumus Q sama dengan M kali L, sedangkan kalor uap Q sama dengan M kali U. Jenis-jenis kalor. Yang pertama ada kalor pembentukan. Adalah kalor yang menghasilkan atau dibutuhkan untuk membuat satu mol senyawa dalam unsur-unsurnya, seperti berupa gas yang ditulis dengan rumus molekulnya. Contoh kalor pembentukan adalah C12, O2, dan H2. Yang kedua, kalor penguraian adalah bentuk kalor yang dihasilkan atau dibutuhkan untuk mengurangi satu mol senyawa menjadi unsur-unsur yang lain. Yang ketiga, kalor pembakaran adalah kalor yang didapat atau diperlukan untuk membakar satu mol zat, yakni unsur atau senyawanya. Yang keempat, kalor netralisasi adalah jenis kalor yang didapatkan atau dibutuhkan untuk membentuk satu mol H20 dari reaksi antara asam dan basa. Yang kelima, kalor pelarutan. Kalor pelarutan adalah jenis kalor yang didapatkan atau dibutuhkan untuk melakukan satu mol zat yang awalnya padat menjadi larutan. Kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor bisa mengalir pada dua benda yang memiliki partikel zat yang berbeda, sekalipun dan pula perusahaan suhu yang berbeda. Contohnya, saat minyak dan air dipanaskan dengan suhu yang sama, maka akan menghasilkan suhu minyak yang mengalami perubahan lebih besar dibandingkan perubahan suhu air. Hal itu bisa terjadi karena adanya kalor jenis yang berbeda antara benda yang disatukan atau dipertemukan. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu dari 1 kg massa menjadi 1 derajat Celcius. Satuan kalor jenis adalah kalori atau gram Celcius atau dalam sistem internasional ditetapkan menggunakan satuan joule atau kilogram Celcius. Setiap zat benda memiliki kalor jenis dengan masing-masing memiliki perbedaan, sedangkan kapasitas kalor adalah jumlah yang dibutuhkan atau diserap untuk menaikkan suhu zat benda tertentu menjadi 1 derajat Celcius. Perubahan kalor. Kalor bisa mengubah suhu zat. Masing-masing benda pada dasarnya memiliki suhu yang lebih rendah dari 0, mutlak. Jadi zat benda tersebut pasti memiliki kalor. Kandungan inilah yang kemudian akan menjadikan penentu seberapa kalor yang dimiliki suhu benda tersebut. Jika benda tersebut dipanaskan, maka akan menerima tambahan kalor sehingga suhunya menjadi meningkat atau bertambah. Sebaliknya, jika zat benda tersebut didinginkan, maka akan melepaskan kalor yang menyebabkan suhunya menjadi turun. Kalor bisa mengubah wujud zat. Pada beberapa jenis zat benda jika diberikan kalor dalam satuan tertentu, maka zat benda tersebut akan mengalami perubahan. Misalnya, es yang dipanaskan atau diberi kalor, maka akan terjadi perubahan wujud dari yang semula padat menjadi cair atau bentuk gas. Perpindahan kalor. Yang pertama ada konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi terjadi dengan melewati zat perantara seperti logam tanpa disertai perpindahan partikel-partikel secara permanen di dalam zat itu sendiri. Contohnya ketika memanaskan ujung logam, maka ujung logam lainnya juga ikut panas. Hal ini terjadi karena adanya hantaran kalor dari suhu yang tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Perpindahan kalor dengan cara konduksi dapat dirumuskan yaitu laju kalor sama dengan Q per T sama dengan Ka T2 min T1 per X. Yang kedua ada konveksi. Konveksi secara ilmiah.
Perpindahan konveksi yang disebabkan oleh adanya gaya apung tanpa faktor luar dan dipengaruhi adanya perbedaan jenis benda. Misalnya yang terjadi pada pemanasan air, di mana massa jenis partikel air yang sudah panas akan naik menjauh dari api dan kemudian digantikan dengan partikel zat air lain yang suhunya lebih rendah. Yang kedua ada konveksi paksa, yaitu terjadi karena adanya pengaruh faktor luar seperti tekanan dan perpindahan kalor terjadi dengan cara paksa atau disengaja. Itu artinya panas kalor dipaksa untuk berpindah ke tempat yang dituju dengan bantuan faktor luar seperti tekanan. Yang ketiga ada radiasi, adalah perpindahan kalor yang tidak menggunakan zat perantara sama sekali. Radiasi tidak memindahkan kalor. Perpindahan kalor secara radiasi tidak selalu mengharuskan kedua benda untuk bertemu atau saling bersentuhan, karena kalor tersebut dapat berpindah tanpa zat perantara. Itu artinya kalor akan dipancarkan ke semua arah oleh sumber panas dan kemudian mengalir ke semua arah yang bisa dituju. Itulah tadi materi tentang kalor yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.